Mengapa perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar asing? 1. Untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. 2. Untuk mencapai biaya yang lebih rendah melalui economies of scale, pengalaman dan peningkatan daya beli. 3. Untuk mendapat akses kepada input produksi yang murah. 4. Untuk lebih mengeksploitasi kompetensi intinya. Dan yang kelima, untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kapabilitas yang berlokasi di pasar luar negeri. Dumping. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan strategi dumping ketika mereka menjual produk mereka ke pasar internasional dengan harga yang satu, lebih murah dari harga mereka menjual produk itu di negara mereka sendiri. Itu pertama. Kedua, harganya lebih rendah dibandingkan dengan cost per unitnya. Foreign subsidiary strategies, ini adalah strategi ekspansi atau berbisnis ke luar negeri dengan membuka cabang, dan ada di sana yang disebut dengan greenfield venture atau disebut juga internal startup. Ini adalah bisnis subsidiary yang dimana perusahaan itu membangun cabangnya di luar negeri itu from scratch, dari nol banget, dibangun semuanya, establish semuanya, setiap operasinya disiapkan dan dibangun di sana dari nol. Pendekatan utama dalam international strategy, ada 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah strategi multi domestik. Ini adalah strategi di mana perusahaan itu melakukan think local, act local. Kemudian yang kedua adalah strategi global. Di sini perusahaan melakukan think global, act global. Artinya perusahaan A menjual produk di Indonesia, di Amerika, di China, dan dimanapun, ya dengan standar dan spesifikasi yang tertentu sama di semuanya, di semua tempat. Next, strategi transnasional. Di sini adalah kombinasi dari kedua strategi sebelumnya, yaitu di sini perusahaan melakukan think global, act local. Sehingga bayangkan ada kemudian produk seblak frappuccino, seblak java chip gitu. Pilihan strategi untuk bersaing di negara berkembang. 1. Mempersiapkan persaingan dengan basis harga rendah. 2. Memodifikasi model bisnis perusahaan atau strategi untuk mengakomodasi kondisi lokal negara berkembang yang unik, jadi ada penyesuaian. Dan yang ketiga, mencoba untuk mengubah pasar lokal agar lebih cocok dengan cara perusahaan melakukan bisnis di tempat lain. Kemudian yang keempat, menjauhi berkembangnya pasar di mana memodifikasi model bisnis perusahaan untuk mengakomodir kondisi lokal tidak praktis dan tidak ekonomis. Last but not least, mempertahankan melawan global giants. Artinya how we defend ourselves from these global giants. 1. Mengembangkan model bisnis yang mengeksploitasi kekurangan di jaringan distribusi atau infrastruktur lokal. 2. Memanfaatkan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan lokal untuk menciptakan produk atau jasa yang customized, disesuaikan. Kemudian ketiga, memanfaatkan aspek tenaga kerja lokal yang mungkin tidak dikenali oleh perusahaan-perusahaan besar internasional. Kita lebih kenal diri kita sendiri. 4. Gunakan akuisisi dan strategi pertumbuhan cepat untuk pertahanan yang baik melawan ekspansi perusahaan multinasional. Kita harus besar di negara kita sendiri, sehingga dengan demikian ketika kita kuat dan besar di negara kita sendiri, kita bisa melawan global giants. 5. Terakhir, transfer keahlian perusahaan ke pasar lintas batas ke luar negeri dan memulai tindakan untuk bersaing di pasar global. Kita juga serang keluar. Demikian, semoga bermanfaat. God bless you all.